Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan senantiasa menyambut kita dengan cintanya yang besar. Cinta dan kasih setia Allah yang begitu besar membuat kita yakin bahwa Dialah tempat perlindungan kita. Kini, marilah kita menyiapkan diri dan meneduhkan hati dengan mengambil saat teduh. Mari kita mengawali ibadah kita dengan doa. Tuhan, kami mau bersekutu sekalipun dari rumah kami masing-masing. Kiranya kami dapat merasakan persekutuan yang hidup dan perjumpaan dengan Tuhan. Bapa, hadirlah dalam ibadah ini dari awal sampai selesai. Terangilah hati dan pikiran kami dan berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, kita akan membaca Mazmur 149 secara bergantian. Mazmur 149. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang-orang yang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Darmawasih dari GKI Kranggan, marilah kita menyanyikan pujian. Satu
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hadirlah dan berkatilah kami, terangilah hati dan pikiran kami, dan tolonglah kami supaya dapat semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui pemberitaan firman pada saat ini. Berbicaralah Tuhan, sebab setiap kami siap untuk mendengar dan siap untuk dibentuk oleh tangan kasih dan kuasa Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Siswa-siswi SMAK 7 penabur yang Tuhan kasihi, hari ini kita dalam ibadah ini akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Siswa-siswi SMAK 7 yang Tuhan kasihi, tema kita hari ini doa yang benar. Wah, ya, ada apa dengan doa kita sampai kita harus belajar tentang doa yang benar? Memangnya doa kita selama ini masih salah? Nah, kita harus akui nih bahwa di dalam kehidupan orang Kristen, mungkin kita ada di dalamnya, masih banyak orang yang salah dalam memahami doa. Doa dia pikir adalah untayan list permohonan sama Tuhan dan harus Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Ya. Philip Yancey, seorang penulis buku yang terkenal, itu menuliskan dalam bukunya bahwa berdoa itu menyelaraskan kehendak kita dan kehendak Tuhan. Jadi kita punya banyak list A, B, C, D, E, kita kemudian selaraskan apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Jadi di dalam doa itu ada upaya untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Maka yang dikatakan di ayat 10 yang tadi kita baca, Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Jadi ketika kita berdoa tentang hidup kita, tentang keinginan kita, tentang cita-cita kita, tentang harapan dan apapun yang ada dalam diri kita, pertama-tama kita harus tahu bahwa di dalam doa adalah satu hal
ruang untuk mendengar kehendak Tuhan dan berserah penuh pada kehendak Tuhan. Jadi doa itu bukan klaim-klaiman, saudara-saudara. Bukan memperkatakan A lalu terjadi A, tetapi sebuah upaya untuk mengerti kehendak Tuhan. Ini yang kadang membuat orang kecewa. Dia merasa bahwa dia sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, dia sudah setiap malam tekun untuk menyampaikan permohonannya, tetapi Tuhan tidak memberikan apa yang dia minta. Kemudian dia menjadi marah, dia menjadi kecewa dengan Tuhan, dan dia kemudian tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang punya kuasa dan juga punya kasih yang besar atas dia. Perkaranya adalah karena dia menjadikan doa itu sebagai sarana untuk mengklaim kehendak dia sebagai kehendak Tuhan. Ini berat, saudara-saudara, karena di dalam doa dia bicara tapi tidak mau mendengar. Sementara doa yang benar itu kita boleh menyampaikan, tapi terutama adalah mendengar. Mendengar Tuhan maunya apa. Sehingga kita menjalani kehidupan kita dalam hari-hari kita setelah berdoa, itu yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Saya punya teman, saudara-saudara, yang punya list doa jodoh, kriterianya itu banyak sekali dan dia tulis dengan detail. Sampai sekarang dia tidak menemukan satu orang yang memenuhi semua kriterianya itu. Ketika dia bercerita sampai gerejanya mana dia tulis. Nggak cuma harus Kristen ya, nggak cuma harus seiman, tetapi gerejanya mana itu dia tulis. Kemudian dia juga tulis angka pendapatan minimalnya. Jadi dia begitu detail dalam semua permohonannya, dan dia tidak membuka ruang untuk Tuhan menunjukkan apa yang dia perlukan, yang dia butuhkan, yang sudah Tuhan rancangkan buat dia. Ini sama dengan ketika kita menggumuli tentang cita-cita, tentang nanti kampus ataupun kuliah di mana. Kemudian ketika yang kita sudah kekeh mau di kampus A dan kita tidak mendapatkannya, kita bisa kecewa dengan Tuhan kalau doa kita selama ini bukanlah doa yang mendengar kehendak Tuhan, tetapi doa yang memaksakan kehendak kita seolah-olah itu kehendak Tuhan dan harus sesuai dengan itu. Beberapa tahun lalu ada seorang anak yang anak SMA kelas 12 yang datang kepada saya dengan menangis ya, karena dia sangat ingin kuliah arsitektur atau desain. Jadi pilihan dia itu. Dari kecil orang tuanya memang sudah mengkursuskan dia, mengikutkan dia untuk kursus di sebuah sekolah gambar, kursus gambar yang terkenal dan bagus ya. Dan dia ikut pameran-pameran gambar juga, dan dia memang punya talenta di situ. Tetapi ketika dia menginginkan untuk sekolah di jurusan arsitek atau arsitektur atau desain, orang tuanya tidak setuju, terutama papanya. Papanya ini seorang ekonom. Papanya bilang, kamu harus S1 ekonomi dulu, S2-nya terserah apa. Dan dia sangat kekeh dengan itu. Dia bilang hidup itu kamu gampang nanti kalau udah kuliahnya ekonomi dulu, karena semua yang bergerak dalam bisnis ini ekonomi yang pegang. Papanya nih orang yang berhasil di bidang ekonomi, saudara-saudara. Dan ketika mendengar anak ini dan juga keinginan dia untuk sekolah, karena memang bakatnya di situ dan dia juga udah memilih kampus, dia punya kemampuan untuk masuk di sana, hidupnya sepertinya diarahkan untuk ke sana. Saya kemudian bicara dengan papahnya. Papahnya bilang, susah kalau jurusan lain nantinya. Tetapi ketika berbicara lalu kita berdoa, saya sangat bersyukur, dan ini saya pikir yang benar ya. Ketika kita kekeh dengan pikiran kita tetap
teguh dengan pikiran kita tanpa mau mendengar atau membuka diri untuk suara Tuhan, disitulah doa yang salah terjadi. Tapi ketika kita membuka diri kita untuk Tuhan boleh bicara dan kita rendah hati untuk mendengar suara Tuhan, itu hidup kemudian menjadi mengalir dan dituntun oleh Tuhan. Ketika berbicara kemudian kita berdoa, Bapak ini kemudian bilang, ya kalau begitu saya mengakui bahwa saya ini sudah terlalu keras dan berpikir bahwa hidup itu di depan harus seperti yang saya jalani. Saya lupa kalau setiap anak itu Tuhan punya rencana dan Tuhan punya jalannya sendiri. Tuhan bisa memberkati anak saya seperti memberkati saya di bidang ekonomi, walaupun dia nanti ambil arsitektur ataupun desain. Setelah berdoa itu rasanya saya sangat bersyukur karena inilah doa yang benar. Doa di mana kita tidak mengeraskan hati kita seperti apa yang kita mau, tapi membuka diri kita untuk menyelaraskan kehendak kita dengan Tuhan. Dan anak ini sekarang sudah di Aussie dan sudah menjalani kuliahnya 2 tahunan ya. Dan dia berhasil dengan kampusnya, dia juga sungguh-sungguh menjalaninya. Dia membuktikan kepada orang tuanya bahwa dia tidak main-main di dalam menjalani hidupnya dan pilihannya. Nah, doa itu Tuhan sudah sampaikan bahwa bukan sarana untuk kita bertele-tele, berpanjang-panjang, kemudian kita membuat list yang sangat panjang, seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang kita mau. Tapi doa itu terutama dan yang pertama adalah mendengar kehendak Tuhan, supaya doa itu dibungkus oleh satu sikap hati bahwa kehendak Tuhan yang terbaik untuk hidup saya. Karena kita sebenarnya nggak perlu khawatir, karena Tuhan itu sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Cuma sekarang yang perlu bagi kita adalah mendengar Tuhan yang terbaik itu seperti apa. Lalu kita cari dan kita kemudian jalani apa yang sudah Tuhan gariskan itu. Apa yang sudah Tuhan berikan, rancangkan kepada untuk kita semua. Dan setiap kita itu perlu melatih ini di dalam diri kita, sehingga pergumulan-pergumulan apapun nanti dalam hidup kita, ketika kita berdoa, kita tidak lagi berdoa dengan salah. Terakhir, saudara-saudara, yang perlu kita ingat, kenapa kita perlu berdoa. Saya sangat tertolong di dalam Lukas 22 ayat 43. Sampai sekarang ayat ini sangat menolong saya untuk boleh tetap tekun berdoa. Kadang-kadang malas gitu ya berdoa, tapi dan orang suka bertanya-tanya itu, ngapain sih berdoa ya, nggak ada gunanya, kayak basa-basi aja, rutinitas. Ini yang perlu kita tahu, saudara-saudara. Lukas 22 ayat 43, boleh dibuka di rumah, di Alkitabnya, saudara-saudara. Ini adalah kisah ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, Yesus sebenarnya sudah menunjukkan bahwa hidup kita tidak pernah bisa lepas dari doa. Kalau mau kuat jalani hidup ya, harus strong jalani hidup. Kalau mau strong ya harus kuat-kuat doanya gitu. Lukas 22 ayat 43 tulis gini. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, kepada Yesus, untuk memberi kekuatan kepadanya. Nah, ini yang kita suka lupa, bahwa dalam doa kita mendapat kekuatan yang gak dilihat oleh mata jasmani kita. Mata kita gak lihat, tetapi ada sesuatu yang beyond, melampaui akal pikiran kita, yang hadir di dalam hidup kita, dalam seluruh diri kita, yang diberikan oleh Tuhan, yaitu seperti yang dialami oleh Yesus di Taman Getsemani. Seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadi doa itu menolong kita untuk kuat, karena Tuhan kasih kekuatan ketika kita berkomunikasi dengan Dia dan ketika kita minta untuk boleh memahami kehendak Dia.
diberi kekuatan yang tidak dilihat oleh mata kita, tetapi dirasakan oleh jiwa kita, sehingga kita menjadi pribadi yang kuat, perempuan dan laki-laki remaja yang kuat. Apapun tantangan hidup, karena kita begitu bersandar pada Tuhan, di dalam doa kita setiap saat kita mendapat kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak berdoa. Itu kenapa orang yang dekat dengan Tuhan bisa kuat hadapi hidupnya, tidak gampang putus asa, tidak gampang mengambil jalan pintas, dan bahkan lebih parah lagi mengakhiri hidupnya, karena dia memiliki kekuatan yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak dekat dengan Tuhan secara intim karena doa. Jadi saudara-saudara, siswa-siswi SMUK 7, apa pergumulanmu saat ini? Doa menjadi tempatmu bersandar pada Tuhan dan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Doa menolongmu mengerti kehendak Tuhan, dan Dia memberi yang terbaik kepada setiap kita. Selaraskanlah kehendakmu dengan kehendak Tuhan, dan lihatlah, rasakanlah bagaimana hidupmu menjadi penuh dengan sukacita karena berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sehati menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sampai hari ini berkat-Mu tidak berkesudahan di hidup kami. Terima kasih untuk semangat yang Tuhan alirkan di dalam diri kami, sekalipun kondisi karena corona ini serba terbatas. Juga untuk pembelajaran jarak jauh, ya Tuhan, kami bersyukur untuk fasilitas yang ada dan juga guru-guru yang dapat beradaptasi. Tuhan, biarlah Engkau memakai proses belajar mengajar kami, sekalipun lewat jarak jauh, tetapi membuat kami boleh semakin cerdas dan dapat memahami setiap hal yang perlu kami pelajari dan dapat kelak bermanfaat untuk kami di masa depan. Kami juga berdoa untuk penerimaan siswa baru SMAK 7. Tuhan juga kiranya yang membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh panitia penerimaan siswa baru. Biarlah Tuhan yang menjadikan SMAK 7 menjadi sekolah yang difavoritkan dan menjadi sekolah pilihan bagi anak-anak SMP yang hendak naik ke jenjang SMA. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk kelas 12 yang karena kondisi ini pasti membutuhkan energi ekstra untuk mempersiapkan diri masuk ke jenjang yang lebih tinggi nanti. Tuhan kiranya yang tetap membuat mereka tekun dan lebih bersemangat lagi, sehingga kelak cita-cita mereka boleh mereka raih ya Tuhan, dan syukur itu boleh mengalir di hati mereka. Kami berdoa untuk guru-guru, karyawan, siswa-siswi keseluruhan, Tuhan yang peliharakan dan lindungi dari virus corona. Tuhan juga berkati bangsa dan negara kami dalam perjalanan ini yang terasa sangat berat, resesi ekonomi yang sudah dialami. Tuhan yang bangkitkan kembali bangsa kami, biarlah Tuhan menyadarkan setiap kami untuk bahu-membahu, tolong-menolong, sehingga setiap masyarakat, setiap penduduk negeri ini boleh melalui masa-masa sulit ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk tenaga-tenaga kesehatan di mana-mana pun bekerja, Tuhan yang lindungi dan Tuhan yang berkati mereka. Mereka yang sudah lelah, Tuhan yang terus berikan kekuatan ekstra. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yakin dan percaya Allah Maha mendengar dan mengabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan yang baik. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Menyelamatkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Marilah saudara-saudara, kita kembali melanjutkan hidup kita, kegiatan kita masing-masing. Ibadah kita sudah selesai dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan Allah Bapa, tuntunan dari Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.